أرجائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما وارزقنا فهما وألحقنا بالصالحين وبعد. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin hadirin sekalian jamaah subuh Masjid Al-Mu'minin rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan taufiknya kepada kita bersama untuk bisa melaksanakan acara rutin kita sebagaimana biasa. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala nafa'ana Allah bi'ulumihi fid dunya wal akhirati amin. Kemarin fikih kita membahas tentang al-jam'u bainas salatain. Jadi jamak antara dua salat. Rasanya itu sudah apalah? Rasanya sudah sampai jadi jamak itu ada 3 yang dibolehkan. Sebab jamak itu ada 3, as-safaru wal mataru wal marad. Jadi yang membolehkan kita menjamak itu bisa disebabkan karena musafir dan bisa disebabkan karena hujan lebat dan juga bisa disebabkan karena penyakit. Nah itu kemarin sudah dibahas ya mungkin, cuma sampai apa kemarin tuh? Atau kita mulai dari syurutul jama' ta'khir, syarat jama' ta'khir. Niyatut ta'khir wa qad baqiya min waqtil ula ma yasauha. Jadi berniat mentakhir itu dan masih tersisa waktu sholat yang pertama ma yasauha nang masih leluasa, atau yadkhulu waqtu niyatit ta'khir bi dukhuli waqti shalah wa yantahi ila ayyabqa min waqtiha ma yasauha minas shalah. Jadi dikatakan waktu niat takhir itu dengan masuknya waktu sholat dan berakhirnya sampai tersisa waktu sholat itu mayasauha, masih mayasau sholah, maksudnya yang masih leluasa untuk melaksanakan sholat. Syarat yang kedua dawamul ujri ila tamamis salatis tsaniyah. Jadi kita menjamak takhir itu kitanya masih dalam keadaan uzur, maksudnya uzur itu seperti musafir sampai selesai sholat yang kedua. Nihayatuha, maksudnya sampai habis sholat yang kedua itu. Falau aqama fi asna'iha, kalau dia berencana atau berniat di tengah-tengah sholat itu hendak berniat mukim, au qablaha, atau sebelumnya sholat adaan, maka dia melaksanakan sholat itu adaan, wassalatul ula, sholat adaan, wassalatul ula qadaan. Jadi sholat nang takhirnya itu dikatakan adaan, dan sholat nang pertamanya itu dikatakan qadaan biduni ismin wala karahatin, dan dia tidak berdosa dan tidak makruh. Itu contohnya kemarin itu gini, seseorang ini ingin bermukim. Nah, bermukim. Tapi sholat itu sudah direncanakan ditakhir. Dan begitu di tengah-tengah sholat, sidin berniat hendak mukim. Nah, maka sembahyang nang kedua, misalnya zuhur dengan asar. Zuhurnya itu dikerjakan dengan secara adaan, sedangkan sembahyang nang keduanya itu jadi qadaan. Tapi itu tidak berdosa dan tidak makruh.
Masailu fi jam'it ta'khir. Nah, sekarang beberapa masalah-masalah dalam jamak ta'khir. Dakhala waqtul ula wa lam yusalliha. Telah masuk waktu yang pertama dan dia belum melakukan salatnya. Summa safara fi waqtiha. Kemudian dia musafir pada waktunya. Wa yajuju lahul jam'ut ta'khir bi syartin ayyan wal jam'a ba'da khurujihi minal umran. Wa la yajibu alaihi an yusalliya ula fi waqtiha. Jadi boleh dia menjamak takhir dengan syarat bahwa dia meniat jama' itu setelah keluarnya dari umran. Umran ini ya bangunan-bangunan rumah itu setelah keluar. Wala yajibu 'alaiha ayyusalliya al-ula fi waqtiha, dan kada wajib dia mengerjakan sembahyang pertama itu pada waktunya. Ulangi lagi lah. Masuk waktu yang pertama tapi dia belum sholat karena hendak menjamak takhir tadi. Lalu dia safara fi waqtiha, musafir dia pada waktu yang pertama itu. Jadi boleh dia menjamak takhir tapi dengan syarat sudah keluar dari tempat bangunan, maksudnya kampung itu atau batas kota lah. Dan dia tidak wajib melaksanakan sholat yang pertama itu pada waktunya. Jadi sholat pertama itu karena dijamak takhir. Nah itu boleh yang demikian. Tapi sudah keluar. Walaupun keluarnya itu pada waktu salat yang pertama. Yang kedua, wadakhala waqtul ula wa huwa musafirun, telah masuk waktu yang pertama sedangkan dia musafir. Wa nawa jam'at ta'khir, wa nawa jam'at ta'khir, dan dia berniat untuk menjamak takhir. Summa aqama qabla dukhuli waqtu tsaniyah. Kemudian dia bermukim sebelum waktu yang kedua. Wa yajibu alaihi ayyusallil ula fi waqtiha. Maka wajib dia menggawi sembahyang yang pertama itu pada waktunya. Ulangi lagi nah. Telah masuk waktu yang pertama dia musafir, misalnya zuhur dengan asar. Nah, zuhur dengan asar. Jadi waktu pertama sudah musafir. Lalu berniat jamak takhir. Nah, waktu musafir itu berniat jamak takhir. Limbah itu summa aqama qabla dukhuli waqti tsaniyah. Sebelum dia menggawi waktu yang kedua itu dia hendak berniat mukim. Maka wajib atasnya, tapi sebelum masuk waktu pula, maka wajib atasnya dia mengerjakan sholat yang pertama itu pada waktunya. Nah itu tuh kalau seandainya dia tadi musafir dengan dia jamak takhir, cuma sebelum masuk waktu kedua dia hendak mukim, maka sholat yang pertama itu harus dikerjakan pada waktu yang pertama itu, kada boleh dikerjakan pada waktu yang kedua. Itu kan ada perubahan rencana. Nah ini yang kita belum bahas nih, al-jam'u fil marad. Nah, orang garing boleh menjamak. La yajuzul jam'u lil marid taqdiman wa ta'khiran 'alal mu'tamad fil madhhab. Jadi menurut madhhab nang asalnya itu mereka kada boleh kita menjamak waktu garing. Itu asal madhhab nang pertama seperti Imam Syafi'i. Nah itu kada bolehkan. Nang membolehkan ini siapa? Nah sesudah Imam Syafi'i, wakhtaru al-Imam An-Nawawi wa ghairuhu jawazah. Jadi nang membolehkannya itu adalah Imam Nawawi dan yang lainnya tentang kebolehan daripada jamak untuk orang garing. Siapa nang lainnya itu seperti Qadi Husain Ibnu Suraij, Arawai, kemudian yang lainnya Al-Mawardi, Wad-Darimi, Wal-Udari, Wal-Mutawalli. Nah itu yang membolehkan. Jadi Imam Nawawi ini juga ulama yang bermadzhab Syafi'i. Jadi kalau asalnya itu kada boleh gitu nah. Cuma dibolehkan oleh ulama sesudahnya. Kayak zakat dia tuh baik. Kayak zakat tuh kan kada boleh menurut pendapat Imam nang empat nih tuh. Ke masjid, ke sekolahan tuh kada boleh. Yang membolehkan tuh ulama mutaakhirin, ulama sesudahnya. Nah itu. Karena menurut pemahaman ulama yang asalnya itu nang mazhab nang mutamatnya itu adalah nang naran fisabilillah itu memang dalam artian benar-benar berperang di jalan Allah. Nah, jadi setelah ulama seperti Syafi'i
Imam Ahmad, Ibnu Hambal dan yang lainnya, mereka membolehkan setelah ulama itu. Tapi kalau pendapat 4 itu kalau membolehkan. Nah, sama kayak jamak waktu orang garing ini, kalau daripada mazhabnya kada boleh. Nah, makanya la yajuzul jam'u lil marid taqdiman wa ta'khiran 'ala al-mu'tamad bil mazhab. Jadi kada boleh asalnya itu dari mazhabnya langsung tuh kada boleh. Lalu dipilih oleh Imam An-Nawawi dan yang lainnya, mereka membolehkannya. Cuma ujar sidin dawitul maradil mubih lil jam'i, syarat jamak nang dibolehkan bagi orang garing itu apa? Talhaquhu masyaqqatun syadidatun idza salla kull salatin fi waqtiha. Dia akan menemukan kesusahan yang amat berat apabila dia sholat pada tiap-tiap sholat itu pada waktunya. Nah, karena itu menyusahkan, merepotkan, maka mereka membolehkan. Wa qala ba'duhum yajuzu idza kana al-maradu yubihu al-julusa fi shalah. Jadi sebahagian yang lain berpendapat boleh menjamak sembahyang bagi orang garing itu apabila garingnya itu sudah membolehkan duduk di dalam sholat. Berarti kalau sudah sampai duduk tuh penyakitnya lumayan parah, Pak. Cuma kalau sakit ringan aja itu tidak boleh. Misalnya sakit gigi aja, tidak boleh jamak. Tahu tekanan darah naik misalnya, nah itu tidak boleh. Kecuali misalnya sampai kalau bangun lagi, nah kayak apa orang sembahyang berduduk. Atau misalnya penyakit-penyakit yang biasa aja, itu kada boleh kita menjamak. Di sini memang yang dikatakan menjamak di sini benar-benar penyakitnya itu sampai orang tuh kada mampu lagi sembahyang berdiri dan dia menemukan masyaqqatun, kesusahan yang luar biasa kalau dia melaksanakan sholat pada tiap sholat. Nah, ini dibolehkan orang menjamak ketika dalam keadaan sakit. Kemudian al-jam'u fil matar, menjamak waktu hujan. Nah, ini kita kan sering mendengar mana hadis menyatakan boleh kita menjamak sembahyang pada waktu hujan lebat. Tapi jamaknya ini harus jamak takdim. Misalnya hujan lebat itu boleh menjamak. Cuma di sini kada sembarang jamak, Pak. Memang ada sebagian kelompok Islam mungkin karena memahami hadis, bila hujan lebat boleh menjamak sembahyang. Misalnya seperti maghrib dengan isya, hujan lebat pada waktu maghrib. Oh, akhirnya dijamak maghrib itu dengan jamak takdim, tapi bukan jamak takhir. Nah, kalau untuk mazhab Syafi'i, di situ ada beberapa syarat yang harus dipenuhi di dalam kita menjamak salat itu. Al-jam'u fil matari yajuju bi syurutin khamsatin. Menjamak sembahyang, maksudnya menggabungkan sembahyang di waktu hujan, itu boleh dengan memenuhi 5 syarat. Yang pertama, ayyakuna jam'a taqdimin la ta'khirin. Bahwa sembahyang yang dijamak di sini adalah jamak takdim, bukan jamak takhir. Misalnya seperti maghrib dengan isya digawi pada waktu maghrib. Subuh zuhur dengan asar digawi pada waktu zuhur. Nah, ini boleh kalau disebabkan hujan lebat. Jadi pertama dulu syaratnya harus jamak takdim. Wujudul matar indal ihram bil ula wa inda tahallul minha wa dawamuhu ila al ihram bis saniyah wa la yushtaratu wujuduhu fi ghairi hadhihi al awqat. Jadi adanya hujan itu mulai takbir sembahyang yang pertama. Mulai takbir yang pertama itu sudah hujan lebat benar. Nah, jadi terus berlangsung sampai takbir yang kedua. Wala yushtaratu fi ghairi hadhihi al-awqat, dan tidak disyaratkan selain dengan adanya selain pada waktu tersebut.
Nah, jadi hujan lebatnya itu mulai dari takbir yang pertama itu sudah hujan lebat. Nah, yang ketiga ayyusalliya antusalliya atau antusalla jamaah, bahwasanya dikerjakan sholatnya itu berjamaah. Jadi kalau masing-masing kada boleh kita menggawinya. Syaratnya itu harus berjamaah. Nah, lalu berjamaahnya ini di mana? Kalau di rumah kada boleh. Di sini antakuna fi makanin ba'idin masjidin au ghairih, bahwa tempatnya itu dari tempat yang jauh, masjid atau yang lainnya. Jadi masjid ini jauh dari tempat kita. Nah, undang misalnya menyubarang jalan aja, itu kada perlu menjamak. Jadi jauh, masjid ini jauh. Nah, yang kelima ayyata'adza minal matari fi tariqih, dan mengganggu hujan itu dengan jalan. Maksudnya itu mungkin ya ta'adza di sini karena mengganggu dengan hujan dengan jalan itu seperti becek jalannya, susah jalannya. Nah itu ya ta'adza. Wa amma idza wajada kinnan fala yajuzul jam. Tapi kalau sidin baisi aja kayak seperti kayak jas hujan, nah itu kada perlu jamaah. Lagi pakai mobil. Nah jadi orang menjamaah ini memang di sini kinan nih kalau kada salah itu seperti jas hujan bentuknya. Jadi kada ada alat nang membuat seseorang untuk melaksanakan sholat itu ada pelindung untuk menani hujan. Nah itu. Jadi kalau kada seperti itu maka kada boleh juga jamaah. Tapi bila ada kita di jas hujan masih bisa dilakukan sholat itu. Nah lawan di tempatnya itu harus jauh. Mungkin kita parak aja rumah di sini, payung aja kawat turun, itu kada perlu kita menjamaah. Nah itu. Jadi nang menjamaah di sini nang orangnya itu adalah jauh. Nah itu yang berkenaan dengan sholat jamaah dan disebabkan karena sakit dan jamaah disebabkan karena hujan. Wallahu a'lam. Selesai dah pembahasan masalah jamaah. Rasanya dua ini aja yang belum kemarin. Kemudian bab salatil jumu'ah. Selanjutnya masalah bab salat jumu'ah. Salatul jumu'ati rak'atani tuaddiyani fil yaumil ma'ruf fi waqti zuhri wal mu'tamad annaha salatun mustaqillah wa laysat juhran maqsurah ولهذا الصلاة الظهر لا تغني مع إمكان الجمعة إذا لم يدرك الوقت. Jadi sembahyang Jumat ini adalah 2 rakaat yang dilakukan pada hari nang ma'ruf. Maksud hari nang ma'ruf artinya hari nang dikenal, yaitu pada hari Jumat. Hari Jumat itu hari lijtima'in nasi fihi lis-shalah. Hari berkumpulnya manusia untuk melaksanakan salat. Ada juga yang mengatakan Jumat itu adalah wakil lijtima'i Adam bi Hawafih. Jadi hari terjadinya berkumpulnya Adam dengan Hawa. Ada juga yang menyatakan li annallaha azza wa jalla jama'a fihi khalqa Adam. Hari Jumat itu adalah hari di mana Allah mengumpulkan penciptaan daripada Adam. Wa yusamma fil jahiliyah yaumul arubah. Jadi pada zaman jahiliyah orang menyebutnya hari Jumat itu hari arubah. Wa tasawwatu sammihi al malaikah, sedangkan malaikat menyebutnya fil jannah yaumal mazid. Jadi udah malaikat namanya itu hari mazid. Nah itu. Nah jadi kita melaksanakan salat Jumat ini pada hari yang sudah dinamakan dengan hari mu'tamad, yaitu hari Jumat. Fadilatuha, kemudian keutamaan Jumat. Wahia afdalus salawatil mafruḍah. Dia adalah seabdal sembahyang wajib. Nah, jadi di antara sembahyang wajib yang paling afdal itu adalah hari Jumat. Wa jama'atuha afdalul jama'at. Jadi untuk sembahyang berjamaah pun yang paling afdal itu sembahyang Jumat. Wa hiya min khususiyyati hadhil ummah,
dan dia termasuk daripada khususnya daripada ummah. Wa fil hadis, dalam hadis disebutkan as-salawatul khams wal jumu'atu ila al-jumu'ati wa ramadhanu ila ramadhana mukaffiratun lima bainahunna idza istunibatil kaba'ir. Akhrajahu Muslim. Hadisnya diriwayatkan oleh Muslim. Jadi keutamaannya ujar Nabi adalah yaitu sholat yang 5. Nah, sholat yang 5, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Itu merupakan kafaratul dzunub, pengampunan dosa. Zuhur ke asar itu mengampuni dosa, asar ke maghrib mengampuni dosa, maghrib ke isya, isya ke subuh, dan seterusnya. Jadi sembahyang yang 5 waktu yang kita lakukan itu adalah merupakan peleburan dosa. Wal jumu'atu ilal jumu'ati. Nah, dari satu Jumat ke Jumat berikutnya itu juga peleburan dosa. Malah dalam hadis lain dikatakan wa ziyadatu salasati ayyamin, ditambah dengan 3 hari, jadi 10 hari. Maka Jumat ke Jumat ditambah 3 hari itu adalah peleburan dosa, pengampunan dosa. Wa Ramadhan ila Ramadana, dari satu Ramadan ke Ramadan yang berikutnya juga ini pengampunan dosa yang sifatnya tahunan. Jadi sholat 5 waktu itu sifatnya harian, Jumat ke Jumat itu sifatnya mingguan, sedangkan Ramadan ke Ramadan itu sifatnya tahunan. Nah, jadi kita seperti bulan Ramadan ini mengampuni dosa dari Ramadan ke Ramadan. Cuma di sini dikatakan di ujung hadis ijaz tulibatil kabairu, apabila meninggalkan perkara dosa-dosa besar. Kalau ada dosa-dosa besar, kada kawa dengan Jumat ke Jumat, kada kawa dengan Ramadan ke Ramadan, kada kawa dengan salat ke salat. Kalau sudah dosa besar, itu harus dengan taubat. Misalnya seperti orang meninggalkan salat 5 waktu. Misalnya 5 waktu tertinggal dalam seminggu itu 2 hari. Itu kada kawa dengan dihapuskan dengan Jumat ke Jumat, kada kawa. Jadi yang dimaksud dengan peleburan dosa dari Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, itu bukan dosa besar, itu dosa kecil. Cuma dosa kecil pun kalau numpuk jadi besar. Cuma kalau itu penyebabnya dosa-dosa kecil kan itu bisa dengan istighfar, bisa dengan kita beramal soleh yang lainnya. Nah, itu menghapuskan kesalahan-kesalahan. Tapi kalau seandainya seperti sholat 5 waktu, kada puasa Ramadan misalnya, nah itu kada kawa dengan sholat ke sholat, Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan. Itu harus dengan taubat. Taubatnya bagaimana? Menyesal, kada mengulangi, mencabut daripada perkara dosa itu, dan sidin mengqadha yang tertinggal. Nah itu cara taubatnya. Kemudian kemudian dari ini juga menyatakan Ramadan ke Ramadan itu juga adalah peleburan dosa. Nah itu. Nah ini diantara yang menjelaskan tentang kelebihan daripada hari Jumat. Kemudian sanatu fardiyatuha, kita boleh baca ini. Ini masalah diwajibkan di Jumat saja. Di sini langsungkan saja syuruti wujubil jum'ah sab'atun. Syarat Jumat itu ada 7. Cuma ada hadis lain itu telah mengatakan masalah fadilatnya ini dari Jumat ke Jumat itu melebur dosa tadi itu pun Pak harus memenuhi syarat kita di dalam berjumatnya. Kalau di dalam kitab Nailul Autar baca di situ, jadi harus melengkapi juga syarat-syarat yang lain. Kalau kita ingin mendapatkan dari Jumat ke Jumat itu pengampunan dosa. Di antaranya syarat-syaratnya itu adalah hendaklah kita itu melaksanakan seperti mandi sebelum berangkat. Nah, mandi Jumat itu mulai apabila mulai sebelah subuh itu sudah boleh, Pak. Kita berniat mandi Jumat itu subuh ini sudah boleh. Makanya bagi orang-orang yang misalnya punya pekerjaan seperti kantor, nah jadi mandi pagi itu sudah diniatkan mandi Jumat. Nah cuma abdolnya itu sebelum kita berangkat Jumat kita mandi, itu abdolnya. Karena hikmah mandi itu adalah menghilangkan bau badan. Nah jadi abdolnya kita mandi Jumat itu ketika kita berangkat di Jumat. Nah kalau kita mungkin misalnya seperti kita bekerja di kantor atau di sekolah di mana-mana, tidak memungkinkan kita pulang,
Jadi di kantor langsung Jumatan, misalnya ke masjid lain. Nah itu cukup kita mandi pagi, itu sudah diniatkan mandi Jumat. Ini syarat nanti kalau untuk memenuhi dari Jumat ke Jumat itu mendapatkan ampunan dosa. Jadi mandinya itu sebagaimana mandi jenabah, hanya membasahi badan sekujur tubuh dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Nah, yang kedua ada istilahnya itu tanzib, pembersihan. Jadi kita pada hari Jumat itu hendaklah membersihkan diri, seperti mencukur kumis, nah itu sunat. Seperti halqul anah itu Pak Ai, kalau bahasa kitanya itu menggundul rambut kemaluan. Nah jadi hari Jumat itu sunat kita rambut kemaluan itu digundul. Nah itu digundul. Jadi paling lama rambut kemaluan itu digundul, dibiarkan tuh 41 hari. Terus setelah itu digundul. Kemudian natul ibti, seperti mencabut bulu ketek. Nah itu termasuk pembersihan. Taklimul azafir, mengerat kuku, nah, itu termasuk. Nah itu pembersihan, mengerat kuku kaki, kuku tangan. Nah itu termasuk daripada at-tanzib. Jadi kita harus membersihkan itu. Jadi sunat pada hari Jumat itu kita melakukan yang demikian. Lalu kita hendaklah memakai pakaian yang terbaik. Nah itu. Yang terbaik ini lebih sopan, bukan yang termahal. Kenapa? Baik lebih sopan. Afdolnya lagi kalau kita berjumat itu memakai dengan baju kamis. Kamis itu gini, ini kamis namanya. Dan berwarna putih. Ya paling tidak kemeja lah juga warna putih. Nah itu afdolnya. Itu lebih afdol. Apalagi sang khatib itu harus pakainya putih itu. Kalau khatib. Cuma kita orang Banjar nih kadang-kadang khatib tuh pakai jesirang, tapihnya habang, bajunya putih, kayak nang pengantin. Nah itu. Padahal nang afdolnya itu dia harus pakai serba putih, kopiah putih, kalau perlu bajunya putih, sarungnya putih. Nah itu afdolnya. Nah setelah itu pulang ketika ke masjid itu jangan kita melangkahi bahu orang. Nah itu kan boleh baik. Ini diantara syarat untuk mendapatkan Jumat ke Jumat itu ampunan. Jadi jangan melangkahi bahu orang. Kalau di depan sudah penuh, kita kan perlu kita hendak ke depan-depan gitu. Nah. Cuma abdolnya itu pulang kalau kau sembahyang itu memang di depan, sop paling depan. Karena Rasulullah SAW menyatakan, ini di sini kada bang pada kitab kada, cuma menghubungkan kita dalam kitab Nail Altar, dikatakan innallaha wa malaikatahu yusalluna ala sufufil muqaddam. Sesungguhnya Allah dan para malaikat itu berselawat kepada orang-orang yang salat di saf pertama. Nah itu pada hari Jumat itu kita bagus di saf pertama. Makanya dulu ada orang dari ulama dari Arab itu, sidin itu kalau sembahyang pasti di saf pertama. Pada suatu hari sidin terlambat, akhirnya diisi orang saf pertama itu. Sampai sih katakan, jangan bahasa kita Banjar lah. Dijual apa aja, sopian yang pertama ini, mohon suatu nak menukari pak. Itu bahari, lain wah ini. Sampai anak menukari sidin. Karena mengambil fadilat dan dikatakan innallaha wa malaikatahu yusalluna ala saffil muqaddam. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada orang yang salatnya di shaf yang pertama. Nah kemudian lagi apa? Jangan berpander dan jangan berzikir di waktu khatib menyampaikan khutbah. Nah orang kita kadang-kadang khutbah dikumandangkan sambil bertasbih. Jangan Pak Ai. Jadi pada waktu khatib sudah menyampaikan khutbah itu, kita hendaklah mendengarkan dan berdiam. Jadi mendengarkan dan berdiam. Jangan berzikir. Nah, karena orang kita itu ada maksudnya itu kan mendengar khutbah sambil berzikir. Jadi dua dapatnya. Ya punya kedapatan gitu nah. Jadi sabuting aja disuruh tuh. Dalam kitab tuh gitu bang dalam kitab tuh. Jadi di sini al-istima' wal insat lil khutbah. Hendaklah kita mendengarkan bujur-bujur
Istima itu beda dengan asima, Pak. Kalau istima itu mendengarkan dengan penuh perhatian. Kalau asima itu mendengarkan sambil guring, kawan itu. Kalau istima itu sudah al-istima' wal insat, hendaklah kita mendengarkan dan berdiam. Makanya jar ulama mendengarkan, berdiam dan jangan berzikir. Nah itu. Dengarkan hanya khutbah. Rame kah kada rame kah khutbah tuh. Memang khutbah tuh karena ngeraminya, Bang lah. Ngerami itu kisah, Pak. Maksudnya itu ya apa yang disampaikan. Nah itu. Nah itu waktu khutbah Jumat. Makanya kalau orang kita di sini khutbah Jumat tuh dianjurkan jangan panjang-panjang. Soalnya kalau panjang-panjang nang mendengar tuh koler. Tapi kalau di Arab itu Pak khutbah nih karena handapnya kita di sini itu Bang ada yang kada nyaman tuh nah. Jadi di panjang-panjang khutbah amplopnya sama aja saya itu juga. Ini nang payah banar Pak. Jadi dikitnya khutbah tuh mau nting amplop ke apa gitu nah maksudnya tuh. Kalau di Arab itu Bian, kalau khutbah ini ya Allah, khutbah pertama masalah agama, khutbah kedua masalah politik. Wah, apalagi nang misalnya politik lagi sedang panas-panasnya masalah apa tuh diangkat masalah itu. Jadi seminggu sekali itu bujuk-bujuk kita mendengarkan. Kita di sini khutbah bila lebih pada 20 menit aja sudah banyak nongkrong. Los bana khutbahnya aja. Kalau paham lalu hatib nang kada paham. Itu kan sini mengarang dalam tengah bulan sini mengarang itu. Nang tinggal pandangan raja koler kita tuh, ay. Nah itu kada kawai lah orang kita sudah anu bangnya. Nya anu bang pai di kanu kita nih. Masalah Jumat nih kan ada istilah kena ta'adudul Jum'ah itu, Pak ay. Mun kita mengambil pendapat kitab nang ini, bila sudah dalam sekampung itu, nah Jumat nih berbilang-bilang mana nang terdahulu itu nang sah. Nah, mana nang terdahulu itu nang sah. Jadi nang lain pakai apa? Harus mengulang dengan seminggu Jumat. Nah itu. Jadi bahan depan aja lagi. Makanya kalau di Jawa itu ada Pak Jumatan tuh nang wajibnya aja. Maksud nang wajibnya itu kada Indonesia sa biji-biji huruf kada Arab seberatan isinya. Tapi nang wajibnya aja. Misalnya kalau mau contohkan nang wajibnya aja nah. Alhamdulillahilladzi ja'al al-jum'ah sayyidal ayyam. Nah gitu nah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa wala. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'ati la'allakum turhamun. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunt wa adbi sayyidal hasanah tamuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum. Itu tuh 5 menit selesai. Nah itu paling handap nih itu. Tuh bagus ya tuh dicatat nih itu. Kalau pernah hatib terdatang, nah nih itu aja. Jadi kau aja kaum naik gitu nah. Nang wajibnya aja. Kira-kira jamaah banyak rangkau 7 itu Pak. Pokoknya 10 menit selesai lawan sembahyang-sembahyangnya. Kada khutbahnya kada. Nah itu. Ini ada di fikih ini Bang. Cuma itu pendapat tuh kada kau dipingkuti lagi kayaknya Pak. Dengan kondisi saat ini. Tapi lo melihat kami itu ada membaca buku fatwa dari MUI kita Banjar nih. Memang sidin fatwanya itu Bang kada boleh ta'adud Jumat itu. Berbilang itu. Wah ini kan ngalipan sudah itu. Fatwa itu untuk dipertahankan gitu nah. Nah jadi karena di sini ada kalau sudah ta'adud, nah gini ta'adud kan ta'adud itu berbilang-bilang maksudnya di kampung itu ada beberapa tempat. Jadi bilanya khutbah Jumat tuh mana nang berdahulu mulai, nah itu berdahulu selesai nih itu nang diterima. Bilanya tak imbai keduanya mengulang. Nah ini Pak. Kena kita baca tuh. Nah itu, kena kita baca itu. Cuma kita ambil bagaimana pendapat itu untuk saat ini nang kayak apa. Nah, nya fikih ini kan Pak kadang-kadang melihat sikon, hukum fikih ini bersikon. Itu bahari itu wujud aja. Menurut ulun Bang lah menyalun salah baca minta maaf nah.
Bahar itu wujud aja karena bahar itu sekampung tuh paling-paling orangnya 20, 30 atau ya cukup berjumat lah 50 sekampung. Masa hendak 2 buah masjid sekampung itu. Nah, itu. Kalau wayah ini kan sudah banyak. Kalau lagi baik perumahan banyak apa banyak. Jadi hukum itu akan jadi berubah. Nah, kemudian lah itu tadi. Jadi hendaklah kita itu hadir di sop pertama dianjurkan. Kemudian ketika kita hadir itu mendengarkan khutbah tadi kada boleh berpander, makanya dalam ma'asyir tadi katakan idza qulta li sahibikal ansid di sahibika ansid, kalau kamu katakan kepada saudara kamu diam tuh khutbah lagi sedang disampaikan, faqad lagha, maka dia terbuat lagha. Wa man lagha fala jum'atalah, siapa yang berbuat lagha maka dia tidak mendapatkan pahala Jumat. Kemudian yang terakhir itu kalau kita berminyak wangi termasuk pai. Nah, minyak wangi. Jadi kita kalau hendak ke masjid itu minyak wangi. Sunatnya itu minyak misik. Nah, misik itu ada macam-macam. Ada misik putih gitu nah. Misik mai. Misik itu kalau nang biasanya dari Saudi, kalau nang misik nang Saudi itu ini modelnya tuh pai mau kada diculit tuh nah kada anunya apa kada bentuk banyu lagi itu dah. Jadi itu misik abyad gitu. Memang tuh mahal segramnya berapa itu tuh asli itu Pak itu. Cuma kadang-kadang kita berminyak misik nang larang itu pola ada kawan nang minta maaf lah minyak harumnya nang 10 ribuan 20 ribuan. Oh, bayakan sana sini. Oh ya Allah. Jadi kita nak ada menerima ini kada nyaman juga. Lima diterima hilang misik tuh dapat nang bau nang 10 ribu tadi itu. Jadi ini kan diantaranya Pak yang kada boleh ditolak kalau orang memberi itu minyak harum. Nah, bila dia minyak harum itu jangan menolak kita, karena kadang alih menerimanya. Cuma tadi itu kan, kita ini pakai misik, menerima pun si dini, nya ada nang baunya tuh nyangat gitu nah, kada si hilangan itu. Wah itu bisa jatuh. Cuma tinggalon tadi namanya harum larang tadi. Maunya kan nak menyunah pakai misik tadi. Nah itu. Kemudian berminyak rambut termasuk. Yang terakhir itu at-tabkir. Hendaklah bersegera kita datang ke masjid. Jangan sampai kita ke masjid itu baik orang sudah sang khatib sudah duduk di atas mimbar. Itu bila datang itu Nabi paman jaa ba'da dzalik, siapa yang datang sesudah itu, maksudnya sudah khatib di atas mimbar, fa inna ma ja'a li haqqil jum'ah. Dia hanya datang untuk melaksanakan Jumat saja. Nah itu. Jadi kada dapat pahala Jumatnya dapat. Jadi usahakan datang itu jangan sampai khatib sudah mencungkung di atas mimbar. Nah makanya kan ada motivasi hadis yang menyuruh kita itu, ya Nabi siapa datang jam pertama itu pahalanya seperti orang mendekatkan diri kepada Allah dengan seekor onta. Wah, dengan gampang Pak. Seekor onta, nah kayak orang berkurban seekor onta itu jam pertama. Tapi jam pertama itu bang jam berapa? Nah kayak ini jam pertama pena. Imbas subuh ini jam pertama. Kaum aja belum mau berhasil lagi masjid. Sidin sudah di masjid. Nah, etikaf karena orang etikaf di masjid itu hukumnya orang nama nunggui sholat di masjid itu hukumnya sama dengan sembahyang. Jadi sidin walaupun menungguin ngantuk-ngantuk di masjid ya etikaf nah itu jangan di rumah nah Allahu Akbar sami Allah alhamdulillah mulai 6:30 sampai 6:30 sidin sembahyang aja nah makanya pahalanya itu sama dengan orang yang mendekatkan diri seekor onta. Onta larang Pak, kalau dapat 25 juta, 30 juta, ongkirnya aja berapa pian? Ada ongkirnya toh. Nah, jam kedua itu seekor sapi. Nah, ketiga kambing. Keempat telur, ayam. Nah, ayam. Orang kita paling banter ayam lah. Itu kan ayam tuh alhamdulillah kebanyakannya intalunya bang. Hadana korongkongnya aja lagi. Nah ini jadi minyak awal tuh ya disusungnya sedikit. Terutama nang kada khatib. Kalau khatib dan imam tuh dianjurkan berlambat sedikit baik. Itu imam.
Kalau imam sunnahnya berlambat. Nah itu. Jadi mun pina hendak berlambat jadilah imam. Jadi gimana kayak itu? Ini kenapa dibahas di sini ya Allah? Kita nang mazhab Syafi'i nang 40-nya nah kenapa Jumat ini dibahas lah? Bila kita nih sumbang Jumatnya 40 pas. Dan imam kada kurang. Hanya pas memenuhi syarat. Sekalinya ada seikung nang batal. Nah, maksudnya itu udusin batal, bau udu sih deh. Bau udu. Pas masuk masjid, masbuk 2 rakaat. Nah, bila masbuk Jumat itu 2 rakaat baik, nang digawi juhur kada Jumat kada. Bila masbuk nih udah Sami'allahu liman hamidah. Nah, di rakaat yang kedua. Ini si din nih usallinya tetap Jumat, tapi kena menggawinya johor. Nah, kalau si waktu menggawi johor, ini yang seekong ini disayangi benar nih Pak. Bila si dini batal, pian batal nang 39 itu. Nah, itu kalau mazhab Syafi'i nang wajib 40 nih toh. Si dini lah. Misalnya lah batal udah sidin. Enggaklah sidin BAB gitu. Begitu masuk imam sudah Sami'allahu liman hamidah. Artinya kan rakaat kedua nih. Maka sidini masbuk nang 2 rakaat ini nang digawi juhur. Usollinya tetap aja usolli farul Jum'ati rakaatain makmum itu. Allahu Akbar. Begitu imam salam, maka sembahyang nang digawi juhur. Nah, sidin ini manggai juhur lah di rakaat ketiga sakit parut pulang behera pulang sidin. Oh mana 39 ini hangus Pak. Nah ini tuh batal. Soalnya syaratnya kurang kan sampai 40. Maka nanti 39 itu walaupun ada sudah bulik itu dipadakan ini nang Jumat semalam itu batal. Kenapa batal? Itu nang seikong tuh bang pulang saya parut pulang sidin. Mah penggawi juhur tuh Pak. Nah itu mohon sampai ke situ Pak. Itu kaul yang menyatakan Jumat itu berapa jumlah jamaahnya itu ada 14 kaul. Anda bedakan 2 ikung yang sudah boleh berjumat tuh. Nah, hendak mampir nang 2 ikung Pak. Dan nang 3 boleh. Nah, itu pendapat 2 itu 3 boleh. Abahnya jadi imam, minantu jadi khatib, anaknya jadi muadzin. Iya, sudah berarti 3 aja sih dia. Boleh tak? Kayak musim Covid kemarin tak ya Allah. Kau aja. Jumatan. Kemarin itu lah kada Jumatan lah. Di warung banyak sekalinya. Ih kita ada Jumatan ya di warung sekalinya. Nah, ini. Nah jadi at-tabkir di bersegera datang tuh baik. Tuh usahakan benar kalau hendak terlambat juga jangan sampai terlambatnya itu khatib sudah batas mimbar. Itu pion datangnya itu cuma sekedar melaksanakan salat Jumat saja. Kalau dapat kita pahala Jumat ke Jumat sayang benar. Nah, itu jadi itu masalah Jumat. Syurutu wujubil Jum'ah. Ayo kene lah bahasalah. Ada tanya jawab Pak? Hah? Bapak, Ibu jemaah yang Allah muliakan. Tadi guru kita menjelaskan tentang sholat jamaah dan juga sholat Jumat. Ya mungkin ada yang ingin ditanyakan ya untuk memperjelas pemahaman. Ya, dipersilakan. Guru, betul. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk diberi izin untuk bertakun. Guru, tadi ada keterangan kita pas salat Jumat itu ada boleh melangkahi bahu guru lah orang gitu. Nah terus kalau misalnya kadang-kadang di sab 2, 3 ini kosong di belakang hibak kayak batu guru. Nah kecuali itu lah kalau misalnya kosong benar, nah itu ulama ada yang boleh kan. Ini maksudnya nang kada boleh itulah
Sabni tinggal nang pebing sekong ada nah kita di belakang langkah itu berdosa kita baik, itu berdosa. Nah cuma kadang-kadang ada di sub 1, sub 2 kosong, orang banyak mencari nang belakang aja. Nah itu yaitu dimaklumi kalau melangkah demikian, dimaklumi. Apalagi nang sampai kita itulah kalau berjumat itu memisahkan 2 orang yang sedang duduk. Nah orang sudah parkir datang blok pisahkan. Nah itu ada boleh benar. Nah itu wallahu alam. Jadi kalau itu shopnya memang kosong di depan, kali masalah kita melangkahi bahu orang itu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini terkait masalah menjamak di waktu hujan. Nah, dulu mungkin di zaman Rasul itu kan masjid itu tidak beratap, sehingga pada saat hujan rakaat pertama takbir hujan, otomatis menyebabkan kesulitan. Nah, sekarang masjid kita ada atapnya, misalnya sholat maghrib hujan deras, jemaah masih di dalam masjid. Artinya menunggu di dalam masjid pun sampai waktu isya sampai tidak ada masalah. Bahkan menjadi itikaf di dalam masjid. Nah, apakah hal yang seperti ini juga menjadi diperbolehkan untuk sholat jamak? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini terkait bulan Ramadan. Terutama di Masjid Al-Mu'minin ini kan kalau misalnya kadang-kadang buka puasa, pada saat buka puasa itu azannya belakangan, setelah makan dulu buka puasa azan. Kemudian kalau azannya agak cepat, yang buka puasa teriak azan terlalu cepat, makan belum selesai. Padahal kan sunnahnya azan itu adalah ketika waktu sholat tiba, memberitahukan bahwa waktu sholat tiba. Dan juga karena bulan Ramadan memberitahukan waktu berbuka puasa telah tiba. Nah, kira-kira itu bagaimana tentang budaya seperti itu? Apakah perlu kita azannya itu tepat pada saat berbuka puasa, atau azan itu menunda? Sepengetahuan kita yang boleh ditunda itu adalah sholat. Kita makan dulu karena kita mau sholat lebih baik makan dulu begitu kan. Tapi azannya tetap, nah iqamahnya yang ditunda sehingga tidak menunda waktu azan yang bertepatan dengan pemberitahuan waktu sholat telah tiba. Mohon penjelasan. Terima kasih. Tadi di sini untuk mazhab Syafi'i memberikan syarat tadilah boleh menjamak di waktu hujan itu diantaranya kan jamak takdim, adanya datang hujan itu mulai takbiratul ihram pertama, itu kan pelaksanaan sholatnya terus berjamaah di masjid, kemudian ayyata'adza minal matar fi tariqihi, di sini menggunakan ayyata'adza, di sini mengganggu dari hujannya itu pada waktu di jalannya. Nah, jadi yang terganggu tuh waktu di jalannya ya kayak becek, kayak lumpur dan lain sebagainya. Nah itu. Dan kita kada bisa payung, kada bisa jas hujan. Nah ini itu diantara syaratnya. Apalagi misalnya kada sing atapan, itu kan lebih abdol lagi itu untuk menjamak. Nah jadi di sini, nang di sini ya ta'adza, di sini dikatakan ya ta'adza minal matar, terganggunya dari hujan itu fi tariqihi, pada waktu di jalannya, bukan pada waktu pelaksanaan sholatnya. Nah itu. Cuma mun nang kada batok tuh nyata mau lebih abdol lagi kita menjamak gitu kan. Ya Allah sudah kada batok mempacang basahan gitu nah. Di sini jadi nang jadi ujurnya itu adalah fi tariqi ayyata'adza minal matar fi tariqihi. Jadi bahwa dia terganggu dari hujannya itu pada waktu jalannya. Amma idza wajada kinnan fala yajuz jama'. Bila ia menemukan kinan itu seperti jas hujan, ada perlu kita menjamak. Artinya kan aman-aman aja, apalagi pakai mobil, baik, ya Allah. Nah itu alahan pada jas hujan lagi mobil toh. Nah itu. Lalu bagaimana azannya? Emang sebenarnya azan itu kalau sudah sampai, iya, lu ini kata apa Jurang telah menyampaikan ini yang mana Jepang, ini tukang azannya benar ini nih. Jadi memang abdalnya itu begitu sampai azan ya membatalkan puasa dulu lah. Nah itu.
membatalkan puasa dulu baru azan. Jangan juga azan berdahulu hanya buka puasa, itu salahnya pulang baik. Nah itu, begitu azan sampai langsung azan, buka puasa belum, atau sedangkan kita kan sunnahnya itu adalah ta'jilul taftir atau ta'jilul iftar, menyegerakan berbuka puasa. Maksudnya menyegerakan di sini bukan berdahulu pada waktunya, karena begitu ngeng langsung kita segerakan. Jangan wudu dulu, penting wudu dulu baru kena buka puasa kada. Jadi itu termasuk sunnah kita menyegerakan berbuka puasa. Nah lalu kita mungkin di masjid lah, begitu kita sudah membatalkan puasa kita, menyegerakan buka puasa kita, itu bagus bang azan secepatnya. Cuma membukakannya ini, menyegerakannya ini sawat nang sapiring gitu nah. Memang azan kada kuat dia, kayak misalnya dia kayaknya kalau itu abdolnya mungkin itu bang, abdolnya itu minum segelas misalnya kan. Nah itu asal batal puasa aja dulu langsung naik azan. Nah karena qomatnya baru kita tunda. Karena kan dikatakan kalau sudah dihidangkan makanan, kemudian waktu makan malam ada, dahulukanlah waktu makan malam. Nah itu dahulukan. Walaupun azan Pak, walaupun azan. Jadi kayak kita tuh baruhan lah. Biasanya antara maghrib dengan isya ya Pak, baruhan. Cuma nang kadang-kadang nang tukang pimpin ini kepanjangan tahlilnya gitu nah. Tuntung berdoa sekalinya azan. Nah lalu bersulungan, orang bersulungan. Nah kira-kira mana didahulukan, makan kah, sembahyang kah? Makan. Nah itu sesuai dengan kehendak. Nah itu. Karena itu memang hukum fikih demikian. Artinya jangan sampai kita sembahyang itu diganggu oleh perkara-perkara makanan. Nah itu perkara-perkara makanan. Nah jadi kalau untuk azannya lah ini memang yaitu abdolnya ini gitu bang, begitu ngeng batnyong nang ano toh nang apa nang tukang azannya langsung. Nah itu cuma nang muajinnya hendak juga gitu nah, kayak orang tuh sepiring dulu habis biar kuat mah angkatnya aja. Nah itulah mungkin lah itu kembali kepada yang bersangkutan dan gitu. Memang dari segi abdolnya mungkin gitu bang, azan tuh tidak ditunda kecuali azan isya Pak, azan isya. Nah itu azan kada ditunda, kemudian qomatnya nang boleh ditunda. Cuma jangan juga lu menunda benar Pak qomatnya. Nah, wallahu a'lam itu. Terima kasih Guru atas jawabannya yang cukup jelas sekali. Sebagai ya ada satu lagi, Bapak. Ya, ada yang tanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nang ulun tanyakan masalah jamak qasar takhir. Biasanya kita berjalanan bulik ke Banjarmasin, niatnya hendak jamak qasar takhir, dan ini masalah maghrib dan isya Bro. Jadi pas bulik kita niatnya sudah jamak qasar takhir, maghribnya ada lalu isya. Sampai di Banjar kita melaksanakan jamaah itu apa di rumah atau di luar rumah Bro? Ada pendapat kemarin kada boleh menggawinya di rumah, harus di luar rumah. Apa mohon penjelasan Guru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh jamaah belah. Anggap dia dari Banjar ke Hulu Sungai. Ya kalau, nah, oh dari Hulu Sungai ke Banjar. Kalau kita di Hulu Sungainya kada niat mukim, itu masih bujur kitanya. Boleh aja kita menggawi walaupun kita di rumah di Hulu Sungai, asal kita kada berniat mukim. Nah itu boleh kita menggawi mulai di rumah tuh. Kita biasanya ada urusan di Hulu Sungai, urusan. Jadi jangan pun kita waktu nang hendak bulik, artinya keseharian kita pun kita boleh melakukan jamak kasar itu atau kasar jamak lah. Kasar jamak boleh kita lakukan. Jadi bukan hendak bulik aja selama kita ada punya urusan. Beda kalau berniat mukim. Nah itu beda dengan mukim. Nah kalau orang berniat mukim,
kalau kasar jamaknya itu meninggalkan tempat dulu kan bolehnya. Kalau jurid mukim meninggalkan tempat dulu. Maksud ulun tuh bulik ari guru, bulik ari, nggih. Jadi maksud ulun tuh mengerjakannya apa di rumah atau di masjid atau di langgar. Katanya kada boleh mengerjakannya di rumah kita sendiri gitu. Nggih, nggih, Banjar. Boleh ke Banjar gue maksudnya. Ya ada pendapat artinya ulun bulik ari jamak kasar akhir pas sampai di Banjar kada boleh menggawinya di rumah aja, harus di luar gitu. Apa begitu pendapatnya? Jadi syarat kasar jamak itu baik lah kita boleh mengerjakan kasar jamak itu kasar jamak lah. Nya kasar dulu baru jamak, bukan jamak kasar jamak. Kita meringkas lalu menggabung. Nah, itu berarti kasar kita itu. Itu syaratnya kita masih perjalanan kita antara rumah dengan perjalanan kita itu masih 2 marhalah. Bila kurang pada 2 marhalah tidak boleh, apalagi di rumah. Jadi jangannya ibarat kita misalnya menggawe zuhur dengan asar misalnya lah. Nah kita kan kasar jamak. Kalau kitanya sudah sampai di Gambut itu terus lagi. Kada boleh. Lain kalau jamak aja boleh. Kalau jamak aja boleh. Martapura masih belum. Martapura 50-an aja, 40. Kemarin di sini syarat kasar itu, nah, yang tak kasar saja atau kasar jamak sama aja. Ya kan soal itu gini, ada yang kasar aja bisa gini lah. Zuhur, belum gawi 2 rakaat aja, itu kasar aja naranya. Kalau zuhur dengan asar, itu kasar jamak naranya. Nah, syarat kasar itu, lah syarat kasar. Kita menggawi sembahyang kasar itu sudah belum sampai, artinya jarak kita dengan rumah kita itu jangan sampai kurang dari 2 marhalah atau 82 km. Nah itu. Apalagi di rumah tidak boleh benar, tidak boleh. Tuh ujungnya sudah habis. Ini beda syarat kasar dengan syarat jamak beda. Kalau jamak aja masih bisa. Tapi kasar jamak tuh kasar. Wallahu a'lam. Ya, benar bro. Satu lagi beri kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaannya sama masalah jamak dulu. Jadi misalkan kita di perjalanan misalkan menjamak antara zuhur dengan asar. Jadi pada saat kita perjalanan meniatkan untuk jamak takhir kan misalkan zuhur pada saat asar kita masih dalam perjalanan dulu. Jadi apalagi biasanya nih pada saat kita menaiki kendaraan umum rata-rata kan kita banyak orang nih kalau kendaraan pribadi mungkin bisa kita mengatur waktu kita. Nah kalau kendaraan umum pas pada saat asar juga masih dalam perjalanan itu bagaimana guru hukumnya kita untuk kan tidak bisa tadinya niat kasar jamak takhir kan. Nah masih dalam perjalanan itu bagaimana sikap kita. Kemudian misalkan kita dalam perjalanan itu beberapa hari, apakah ada batasan kita boleh jamak sholat kita itu sampai beberapa hari atau selama kita dalam perjalanan? Terima kasih. Ya memang kita kalau kita tumpangan umum lah, dapat diberhentikan kadang-kadang jalan terus kita sudah boleh jamak takhir nih. Harapan dengan jamak takhir kita mungkin dia berhenti kita bisa melaksanakan sholat dengan jamak takhir. Tapi ternyata sopir ini jalan terus karena berhenti-henti. Nah kalau begitu sholatlah di kendaraan. Jamaknya kita laksanakan sholat di kendaraan. Cuma itu hukumnya hanya menghormati waktu. Jadi sesampai kita kena di tempat kita di mana kita sampai kena kita ulang sholat itu. Nah ulang sholat itu kalau kita masih perjalanan kita boleh dengan cara menjamaknya.
Tapi kalau kita sudah misalnya tidak lagi dalam perjalanan, kita menggawi salatnya dengan satu-satu. Tapi tetap aja sama aja kodokan juga akhirnya. Nah itu. Nah lalu paham Pak? Jadi kita kan tumpangan umum tadi. Harapan kita dengan jamaah takhir bisa mampir. Lalu kita bisa jamaah di sana kan. Nah ternyata jalan terus. Tidak ada kesempatan kita untuk melaksanakan sholat untuk mampir itu. Laksanakanlah sholat di kendaraan. Hah? Temum. Jadi laksanakan di kendaraan itu. Cuma sholat kita itu hukumnya hanya menghormati waktu. Maksud menghormati waktu itu kayak apa? Kalau kita meninggal dunia, gugur kewajiban kita. Tapi kalau kita masih dalam keadaan sehat, selamat, kita wajib mengulang sholat kita itu. Alasannya itu kenapa? Alasannya pertama sholat yang dikerjakan di mobil itu pada sempurna Pak. Jadi hadis yang bercerita tentang Nabi itu sholat di atas kendaraan itu sholat sunat. Ketika beliau melakukan sholat wajib, beliau turun, ampar sejadah, Allah sembahyang. Nah itu dengan menghadap kiblat sesuai dengan syarat-syarat sholat. Nah jadi kita dalam keadaan darurat itu maka sholatlah dengan sembahyang, tayamum, mengarah ke arah lagi kita. Nah itu. Jadi di mana menghadap di sebelah ada Allah. Nah itu. Maksudnya di mana menghadap di sebelah Allah itu meliputi dengan tubuh kita ini. Nah lalu itu nang pertama. Nang kedua, selama kita perjalanan walaupun sebulan, boleh jamak dan boleh jamak kasar. Kita misalnya perjalanan kita ini 5-6 hari boleh. Kadada istilahnya itu kadada batasan waktu Pak. Sebulan, malah ulama kan 2 bulan pun boleh. Kalau itu dalam perjalanan aja. Nah, itu. Karena uzurnya itu masih berlangsung. Nah itu. Wallahu a'lam. Mungkin sudah cukup waktu lah. Terima kasih guru atas penjelasannya, mudah-mudahan manfaatnya. Persilakan dulu untuk membaca doa. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.